Happy Sunday. Apa kabar adik-adik semuanya, sehat? Kurang semangat ya kayak kurang Elsa semangat. ya. Gimana kalau kita bikin yel-yel? Kalau Kak Elsa bilang apa kabar? Jawabannya sehat, luar biasa. Oh yeay. Gitu ya. Siap ya? Oke, supaya lebih semangat Kak Elsa ajak adik-adik semuanya buat berdiri yuk. Oke, sudah berdiri? Siap ya? Apa kabar adik-adik semuanya? Sehat, luar biasa. Oh yeay. Wah, adik-adik udah semangat nih. Nah, adik-adik masih ingat gak ayat hafalan minggu lalu? Ada di Yeremia 31 ayat yang ke-22. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Sebab Tuhan menciptakan sesuatu yang baru di negeri. Amin. Oke adik-adik semuanya tetap berdiri ya. Kita mau memuji Tuhan dengan semangat. Tepuk tangan yuk. tadi sudah puji-pujian, yuk sekarang sama-sama kita satukan hati kita buat mendengarkan firman Tuhan.
lebih sungguh-sungguh lagi kita nyanyikan pujian ini. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Tuhan. Yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, kami juga bersyukur Tuhan buat perlindungan-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan, dan berkati juga setiap kami yang mendengarkan Tuhan, beri kami telinga dan hati yang mau melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik semuanya, jumpa lagi sama Kak Tommy ya. Tahun ini gereja kita kan punya tema paradigma yang baru, yaitu kita punya pola pikir yang baru ya. Minggu yang lalu masih ingat gak? Kita belajar tentang kreatif ya. Kalau kalian mengerjakan sesuatu terus kalian merasa susah ya, kalian terus belajar. Tanya sama mama, sama papa, gak putus asa dan tetap berdoa, minta pimpinan Tuhan, nanti Tuhan pasti tolong. Tuhan nanti kasih jalan. Nah, di situ nanti kalian bisa muncul kreatifmu ya. Itu minggu yang lalu kita kan belajar tentang kreatif. Nah, sekarang kita Kak Tommy mau kasih kelanjutannya, yaitu tentang berpikir yang positif ya, berpikir yang positif, berpikir yang baik. Ini yang Tuhan Yesus minta, ini yang Tuhan Yesus mau ada dalam diri kalian semua, yaitu punya pikiran yang baik ya. Ayo, Kak Tommy mau tanya, siapa di sini adik-adik yang kebiasaannya sukanya marah-marah? Ya, suka marah sama kakaknya, suka marah sama adiknya, marah-marah sama temennya, marah-marah sama mama, sama papa. Terus kebiasaannya suka sering khawatir, sukanya mengeluh. Nah, itu semua karena kalian memelihara pikiran yang negatif. Kalau kalian sukanya marah-marah, sukanya mengeluh, sukanya khawatir, karena di dalam pikiran kalian banyak menyimpan pikiran yang negatif. Nah, Tuhan gak suka seperti itu. Tuhan maunya kalian punya pikiran yang positif. Tuhan maunya kalian itu
punya pikiran yang baik. Supaya apa? Supaya kalian semua bisa bersukacita. Ini penting ya. Kalau kalian bersukacita, hati kalian senang, kalian memuji Tuhan, iblis nggak berani deket-deket sama kalian. Akhirnya kalian nggak jadi marah-marah. Karena apa? Karena kalian punya pikiran yang positif, kalian punya pikiran yang baik, kalian punya hati yang bersukacita, dan iblis nggak berani deket-deket sama kita. Kak Tommy punya ayatnya ya. Ada di Filipi 4 ayat 8. Nih ya, Kak Tommy baca. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu ya. Itu di Filipi 4 ayat 8. Jadi pikiran-pikiran yang jelek harus diusir dalam nama Tuhan Yesus. Ya, pikiran-pikiran yang nggak baik, pikiran-pikiran yang pengennya marah-marah, pengennya emosi, harus dibuang jauh-jauh. Ya, ada di Yakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Di sini dikatakan lawanlah iblis. Dengan cara apa? Dengan punya pikiran yang positif, dengan punya pikiran yang baik. Nah, apa sih keuntungannya kalau kita ini punya pikiran yang positif? Kita jadi seperti yang tadi Kak Tommy bilang, hati kita jadi bersukacita. Ya, kalian jadi ingat sama Tuhan. Kalian disukai mama papa, disukai sama teman-teman. Ya, kalau kalian ingat Tuhan, kalian sukanya jadi memuji Tuhan. Terus apalagi kalau kalian punya pikiran yang baik, kalian bisa menguasai diri kalian, nggak jadi mudah emosi. Ya, ada di ayatnya Roma 12 ayat 3. Ya, ini panjang tapi Kak Tommy baca. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Ya, Kak Tommy percaya kalian semua yang lagi nonton, kalian bisa memiliki pikiran yang baik, pikiran yang positif. Ya, nah, kita harus belajar untuk punya pikiran yang baik. Ngapain juga sih kalian punya pikiran-pikiran yang jelek? Buat apa kita memikirkan hal-hal yang gak baik? Ya, di Yesaya 55 ayat 8 sudah dikatakan, sebab rancanganku, rancangannya Tuhan loh ini, bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Ini demikianlah firman Tuhan. Rancangan Tuhan itu rancangan apa? Rancangan damai sejahtera, rancangan hari depan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Jadi ngapain kita punya pikiran-pikiran yang jelek, kita punya pikiran yang buruk? Ya, Matius 6 ayat 25a dikatakan apa? Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Ya, kembali lagi. Semisal, ini Kak Tommy kasih contoh. Semisal kalian pas lagi di rumah, kalian dimarahi sama mama sama papa. Ya, kalian jangan langsung tiba-tiba punya pikiran yang jelek. Mama ini kok marah-marah sama aku. Berarti mama sudah gak sayang lagi ya sama aku. Mama sudah benci ya sama aku. Nah, kalau ada pikiran-pikiran yang jelek seperti itu berarti ada pikiran yang negatif. Harus cepet-cepet dibuang. Seperti yang tadi Kak Tommy bilang, masukkan pikiran yang baik, pikiran yang positif, supaya kalian bisa menguasai diri kalian. Ya, jadi kalian nggak marah-marah, nggak emosi, nggak sukanya bersedih terus. Ya, kalian ingat sama Tuhan. Kalian masukkan pikiran yang positif. Oh iya, mama marah sama aku karena mama
sayang sama aku, karena mama cinta sama aku, ya. Di Alkitab juga ada contoh. Masih ingat ceritanya tentang Paulus? Ya, Paulus kan waktu itu naik kapal, sedang mau berlayar. Nah, Paulus ini tahu sebentar lagi ini cuacanya nggak baik, bahaya ini kalau buat kapal. Terus Paulus bilang sama si kapten kapalnya, ini gimana ini? Kapal bisa dalam bahaya loh, kan cuacanya sedang nggak baik dan kita akan berlayar ke laut. Tapi kapten kapalnya tetap aja, dia nggak percaya sama Paulus, dia maunya tetap jalan. Ya udah, karena Paulus percaya sama kapten kapalnya, silakan jalan. Dan ternyata benar apa yang terjadi. Pada saat di tengah laut, kapalnya terombang-ambing. Dalam hatinya Paulus bisa jadi jengkel, kecewa, marah. Tuh kan, sudah tak kasih tahu kalau cuacanya nggak baik, mending ditunda aja dulu. Kalau gini kan bahaya. Tapi ternyata Paulus masukkan pikiran yang baik, masukkan pikiran yang positif. Ya, Paulus tetap percaya sama kapten kapalnya. Ya sudah deh, percaya sama kapten kapal karena dia yang lebih menguasai kapalnya. Dan Paulus juga apa? Percaya sama Tuhan. Paulus berdoa sama Tuhan. Tuhan, ini kan pelayanan, Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti selamatkan. Ya, nah Paulus punya pikiran yang positif. Paulus gak marah-marah, Paulus gak emosi, tapi dia berpikir yang baik, berpikir yang positif. Dia percaya sama kapten kapalnya, dia tetap ingat sama Tuhan, dia berdoa, dan akhirnya apa yang terjadi? Paulus dan kapalnya diselamatkan. Ya, puji Tuhan. Kalau pikiran kita lagi susah, lagi sedih, cepat-cepat ingat Tuhan. Minta pimpinan Roh Kudus, ya. Minta pimpinan Roh Kudus, masukkan pikiran yang baik, buang jauh-jauh pikiran yang jelek. Ya, yuk, firman Tuhannya hari ini sudah selesai dan Kak Tommy ajak kalian semua untuk mulai hari ini masukkan pikiran yang baik dalam hidup kalian. Tinggalkan pikiran-pikiran yang jelek. Oh iya, Kak Tommy punya ayat hafalan buat kalian ya. Cepet-cepet nanti dicatat, cepet-cepet dihafalkan. Nah ya, ayat hafalannya tadi di ayat yang tadi sudah Kak Tommy baca. Di Matius 6 ayat 25a. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu ya. Sekali lagi ayat hafalannya di Matius 6 ayat 25a. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Amin. Yuk, kita mau doa untuk minta berkat firman Tuhan pada Tuhan. Kak Tommy ajak berdoa ya. Tutup matanya, ambil sikap doanya yang baik. Yuk. Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, anak-anak-Mu bersyukur. Hari ini kami dapat pelajaran firman Tuhan untuk kami punya pikiran yang positif, punya pikiran yang baik. Karena Tuhan sudah baik sama kami. Kami mau Tuhan, hati kami, hati anak-anak-Mu semuanya boleh bersukacita, selalu ingat Tuhan, memuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu, tinggal dalam hati anak-anak-Mu tempat ini, dan bertumbuh berbuah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin.